حسنا بالنبي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. Alhamdulillah, ganteng Bu ya. Alhamdulillah, kalau beliau lahir di bidan, saya di dukun beda. Bener nih Bu, ya nggak sombong juga beliau, Masya Allah luar biasa. Saya juga lahir di Jeddah Bib. Alhamdulillah lahir di Jeddah. Jeddah 3 menit langsung ke Tuban. Dah doain Habib Abdullah Rifki biar sehat, panjang umur, berkah ya. Kita dengerin Bu ceramah beliau, insya Allah luar biasa. Kalau kita lihat di TikTok Bu, ganteng keren. Aslinya ganteng banget sama, Masya Allah. Hidungnya luar biasa kayak prosodan TK. Hai Dede, ya Allah. Ya baiklah, untuk para ibu-ibu jamaah semuanya, mari sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari beliau, guru kami, sahabat kami Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kita doakan sehat, panjang umur, berkah, ilmu-ilmu beliau manfaat, dan saya yakin apa yang beliau sampaikan nanti pasti banyak manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau, waktu di tempat kami persilahkan, beliau akan ceramah selama 3 hari 3 malam. Insya Allah kita tinggal. Panadol, tapadol. Salah mulu nyebut. Bib ngopi dulu Bib ya. Tapi gantian Bib ya. Nah, iya tugas, udah dipleket. Maafin Bib ya. Ini pisang Bib. Pisang yang enak tengahnya Bib. Pinggirnya jangan, kulit. Afwan Bib ya. Ya namanya juga Ustadz PA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus salam penghormatan pula kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, sampai di sini di tengah-tengah kita ada Bapak Wakil Bupati. Ya, insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini pulang membawa keberkahan yang besar, dan mereka yang memiliki jabatan-jabatan di dunia ini menjadi penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita semua, Fadilatul Habib Sayyidil Walid Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Kita doakan semoga guru kita Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi beliau dalam datangnya ke tempat ini. Hari ini kita memandang cucunya Rasulullah. Mudah-mudahan mata ini tidak diharamkan untuk memandang datuknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus akhinal mahbub, Ustadz yang baru saja turun, tahu namanya? Tahu? Tilek-tilek aja lo, teboga akhlak. Kiai Haji
Nur Fadilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Saya lagi bingung, orangnya begitu, laku aja lagi ya. La ilaha illallah. Kalau dari tampang gua banget, hidung menangan gua. Kenapa viralnya duluan dia ya? Masya Allah sahabat saya Kiai Haji Nur Fadilah. Semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah apa yang telah disampaikan kepada kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada akhinal mahbub, akhinal barakah, Gus Aldi beserta keluarga yang hari ini telah mengundang kita semua untuk sama-sama turut mendoakan kedua orang tuanya yang telah kembali kepada Allah dan gurunya. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga di dalam hidup kecuali guru yang dapat membimbing kita sehingga kita menjadi anak yang saleh. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah dari apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita menjadi satu penyebab keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dengan keberkahan. Tidak keluar kita dari majlis ini hanya kita memohon kepada Allah kecuali mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan juga semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika kita membahas tentang bagaimana kehidupan orang tua untuk mendidik anak-anaknya, betapa berharga di dalam kehidupan setiap anak yang memiliki orang tua yang selalu mendidik kita untuk selalu kenal siapa Allah dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum wal almarhumah mendidik anak-anaknya mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi dan akhirnya mendapatkan satu kemanfaatan. Tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan kehidupan dirinya penuh dengan harta, uang yang banyak. Untuk apa itu semua? Kecuali anak yang saleh, anak yang berbakti, inilah yang akan membawa dia sampai ke dalam syurganya Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada salah satu perkataan salaf. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radahu, beliau mengatakan, wahai para anak, sebanyak apapun kalian uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan cara digendong sekalipun dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, ini semua yang dipandang Allah, yang dipandang oleh makhluk, ini akan mendapatkan satu pahala yang besar yang akan memasukkan anak tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah sehingga dia pantas untuk masuk ke dalam syurga.
Tapi ingat, dengan apa yang kalian berikan kepada orang tua, uang yang banyak, haji dengan cara digendong dari negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya, sampai satu air mata keluar yang disayatnya hati orang tua daripada kelakuan anak tersebut, maka wallahi haram syurga untuk anak tersebut. Hati-hati, orang tua ini tangisannya luar biasa. Kalau orang tua nangis nggak pernah di depan anak, tapi orang tua nangisnya langsung di hadapan Allah. Sakitnya hati orang tua berarti sama kita menyakiti hati Allah. Kita tahu betul menyakitkan Allah berarti sudah tidak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah dunia wal akhirah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika kita ngebahas tentang orang tua, kita tahu betul pengorbanan yang luar biasa. Orang tua yang mendidik dan menjaga anak-anaknya. Tapi saat ini di akhir zaman seperti ini banyak orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Bib, siapa yang ridha? Contoh, naudzubillah min dzalik. Rumah kita kebakaran. Anak kita lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira kita tolongin apa enggak tuh? Tolongin enggak? Apa mau didiemin? Enggak ada orang tua yang bilang, itu anak ada di dalam kamar, udahlah biarin aja dah. Stok anak saya masih banyak. Semua akan dikorbankan walaupun dirinya yang luka. Walaupun dirinya yang harus terbakar, dia ridha untuk masuk ke dalam mengambil anaknya, mengeluarkan agar anaknya selamat. Tapi di akhir zaman banyak anak yang dilemparkan orang tua ke dalam neraka dengan sengaja. Kok bisa? Mana ada mungkin Habib? Yang pertama kalau salat subuh lupa ngebanguninnya. Bapak udah galak ngebangunin salat subuh, ibu bilang, sian udah ntar aja. Selama ini anak jauh dari Allah, begitupun Allah akan membuat jauh anak tersebut kepada orang tuanya. Ini adalah satu mata rantai yang tidak akan pernah terpisah sampai yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap apa yang dimiliki oleh orang tua berupa rezekinya anak, disitulah letak keinginan setiap orang tua agar mereka selamat dunia, selamat akhirat. Alhamdulillah, Habib Jindan telah sampai. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat wal afiah. Kehadiran beliau membawa satu keberkahan yang besar buat kita. Amin ya rabbal. Buat teman-teman semua jamaah tolong dikasih jalan. Kesian beliaunya dari pagi acaranya. Agak dibuka jalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada juga yang mengatakan rezeki anak ini, ingat orang tua. Kita yang hadir di sini belum tentu semuanya orang tua. Tapi yang hadir di dalam tempat ini insya Allah kita anak dari orang tua kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita merasa sebagai anak untuk orang tua, tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka. Anaknya di madrasahin, sudah. Anaknya disuruh sholat, sudah. Urusan mereka yang dilakukan oleh orang tua untuk ngedidik anak-anaknya, memperkenalkan kepada Allah, mendidik untuk kepada Allah. Ini adalah satu pelajaran yang akan menyelesaikan kehidupannya, dia diselamatkan di dunia, selamat di akhirat. Ingat, yang namanya ayah, yang namanya orang tua, ayah. Ayah ini dikenal untuk ngedidik anak-anaknya. Ini tanggung jawab seorang imam di dalam rumah tangga. Seorang ibu hanya memberikan satu arahan. Tapi ayah adalah mendidik untuk memperkenalkan Allah dan Nabi SAW kepada anak-anaknya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mendidik anak-anak kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya. Ibu bapak pernah gila nggak ngadepin anak?
Pernah gila? Pernah. Yang sampai sekarang saya nggak pernah paham betul. Ibu mandiin anak. Selesai mandi, ini anak dikotorin lagi. Itu kenapa, Bu? Maksudnya, Bib, itu muka dibedakin sampai kayak kesemek. Biar apa? Biar wangi, biar sedap. Itu bedak dipakein sedikit juga udah wangi. Orang bedaknya wangi. Itu kegilaan orang tua buat kita. Ini ada yang masanya seseorang ini gila tuh karena anak. Betul kalau kata Ustadz Tile tadi itu. Ustadz Tile bilang tadi kita ini banyak gilanya untuk anak. Betul. Kadang orang tua, Nabi SAW ada satu hadis, ajarkan mereka anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya, itu silahkan. Tapi orang tua sekarang dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, betul? Betul, mau makan, selesai mandi, mau tidur. Maksudnya apa? Saya mau tanya, ini bukan ulah bapak sebenarnya. Bapak kan banyak kerja di luar, Pak. Betul nggak? Ulahnya siapa? Emang. Bu, kenapa harus handphone? Biar anteng. Biar nggak kelayaban. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau nggak? Cekek. Sekarang logika mana ada anak kecil yang hidupnya yang nggak pecicilan, yang nggak lari sana, nggak lari sini. Kalau ada anak kecil yang diam aja, bawa ke dokter, aduin ke psikiater. Ada gangguan nggak normal ini anak. Makanya lihat, nih buat DKM masjid. Di masjid kalau ada anak kecil lari-larian, kejaran sana, kejar sini, kalau bercanda, sholatnya lagi bercanda, itu namanya anak-anak. Jadi kalau DKM ngelihat anak kecil lagi bercanda, jangan digebuk, jangan disentil, jangan diapa-apain, udah jangan diusir. Pisahin softnya. Pisahin 2 soft atau 3 soft, biar ini anak-anak. Biar dia suka dulu sama masjid. Kalau anak kecil lagi sholat, dia bercanda kanan kiri, anak-anak wajar. Masa ya aki-aki sholatnya begitu? Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu warallahu, beliau mengatakan musibah terbesar yang datangnya kelak nanti di akhir zaman, sudah tidak terdengar suara anak kecil di dalam masjid. Ini adalah suatu musibah. Kenapa? Karena akan datang suatu zaman nanti sudah tidak akan pernah lagi ada yang memakmurkan masjid. Kenapa? Ini anak udah pada trauma. Masuk masjid disentil, masuk masjid digebuk, diusir. Ini anak besoknya udah gak bakal lagi mau ke masjid. Kenapa? Kenapa? Takut. Takut digebuk, takut diusir, kan begitu. Yang punya orang tua bawa anaknya, tapi jangan jauh-jauh. Ya, kenalin dulu. Ini adalah salah satu, ini yang diajarkan oleh para salaf. Orang-orang tua kita dulu. Saya ingat betul, saya dulu waktu SD sampai ke SMP, saya kalau lagi pulang 5:30 sore, belum mandi, belum pakai koko, belum pakai kain, itu digebugin sampai ibu saya tanya, mamah nih ibu tiri, ibu kandung sih. Tapi ternyata ada efek. Kenapa? Biar tahu diri. Sebentar lagi maghrib, ayo siapin diri. Saat dimana? Dari maghrib ketemu isya itu doanya dikabulin, zikirnya dibaca, maulidnya dibaca, tahlilnya dibaca. Ini sekarang kayak Gus Aldi melakukan hal yang sama seperti ini, mengajak kita semua untuk berdoa untuk kedua orang tuanya, yang insya Allah mudah-mudahan almarhum almarhumah dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya insya Allah mudah-mudahan beliau dikumpulkan dengan para orang-orang saleh salihin. Ya insya Allah mudah-mudahan beliau dikumpulkan di Jannah Firdausul A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Terakhir dari saya, Bu, Pak. Tadi kan saya bilang orang tua pernah gila nggak gara-gara anak? Pernah. Sadar. Yang pertama, ibu, bapak kalau lagi nyuapin anak, keluarin sepeda-sepedahan. Nih kita dulu nih, bukan yang sekarang.
Kalau dulu kita mau makan sepeda keluar, roda 3, roda 4 keluar tuh. Bapak, ibu dorong dari belakang. Isi tuh piring, telur ceplok sama kecap. Betul? Sop telur puyuh. Ini anak muter. Ini kegilaan orang tua yang dia ridho, lepaskan. Orang mau lihat dia gila terserah. Yang penting saya buat senang anak saya. Ini anak muter-muter naik sepeda, begitu dipanggil sama bapaknya, nak sini nak sini, nih isi bensin dulu nak isi bensin. Ini anak apa mesin 4 tak? Ini kegilaan orang tua. Yang kedua, kadang emak lagi duduk, neng sini neng, buka mulutnya neng. Ini pesawat mau masuk gua nih neng, ngeng ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng ngeng ngeng? Ridho gila buat siapa? Kita punya anak, kita dikencingin, kita dibuang air besarin. Kita lihat, ya Allah, mau dapat rezeki katanya. Kan begitu kan? Alhamdulillah, nggak kenapa-napa, sehat anaknya. Nggak mungkin ada orang tua yang begitu dipipisin, dibuang air besarin, diambil, dibanting, anak kurang ajar. Nggak ada. Insya Allah nggak bakal ada. Kalau ada, orang tua PA. Ada lagi. Ibu mandiin anak di kamar mandi, ditaruh di bak. Anak kecil ketemu air ciplak-ciplakan makgul, itu udah masuk akal, sudah pasti. Kenapa orang demen ketemu air? Saking ketemu air ada ciptaan lagunya. Ada nggak? Ada nggak? Bebek mandi di pakai sabun. Gila nggak tuh? Anak sendiri dibilang bebek. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Kegilaan yang keluar dari orang tua, ridho buat anak. Habis mandi ditaruh di atas tempat tidur, dipakein perlak, dipakein minyak telon, dipakein bedak. Yang namanya kulit bayi kan sensitif. Begitu dipegang dia geli, ketawa-ketawa, tangan goyang, kaki goyang. Orang tua makin tambah gila. Ada lagu sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Mungkin di sini ada yang tahu. Nang ning ning nang. Siapa penciptanya itu lagu? Orang tua PA. Ini ada lanjutannya ini. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, yang menyakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Kegilaan orang tua yang keluar dari hati karena apa? Ngelihat kesenangan buah hatinya yang tertawa, yang riang, yang gembira. Tapi lihat, saat dimana orang tua ridho untuk memberikan kegilaannya buat anaknya. Tapi di akhir zaman sudah banyak anak yang meninggalkan orang tuanya. Tidak mau lebih gila untuk mengurusi orang tuanya. Berapa banyak orang tua sekarang yang anaknya udah mapan, sibuk kerja, suami, istri, anak ditaruh di panti jompo. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Tuh. Lihat, syukurlah kepada Allah dan syukurlah kepada kedua orang tua kita. Kalau bukan karena orang tua kita, kita enggak akan pernah duduk di dalam majlis yang mulia ini. Kalau bukan karena pendidikan orang tua kita enggak akan pernah selamat. Sampai saat ini kita diselamatkan oleh Allah perjuangan pendidikan dari anak-anak, dari orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Yang udah nggak ada Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdausul A'la bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Karena berhubung guru kita sudah sampai di tempat ini, saya jujur, saya kalau udah ada guru, saya bingung mau ngomong apa. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini bisa teguran hati buat kita. Jangan pernah terlalu mengiyakan keinginan anak, kecuali sandarkan mereka dulu kepada Allah, sandarkan mereka kepada Nabi. Apapun yang dia inginkan, berikan. Insya Allah, Allah luaskan rezeki kita untuk menyenangkan anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.